Si kotak dan si bulan. Aku, engkau, dan engkau menjadi bagian dari dunia. Dunia itu bulat, namun manusianya berkotak-kotak. Yang berkotak-kotak adalah permasalahannya. Manusia ingin penyelesaian bulat seutuh dunia. Kepentingan dan kepentingan menjadikan potensi terpecah. Masing-masing membentuk paham. Manusia ada yang sadar dan tidak. Naluri manusia larut oleh kehendak. Dunia tidak lagi bulat. Kekuatan yang tak nampak tenggelam oleh waktu. Salam Caters. Puisi yang berjudul Si Kotak dan Si Bulat tadi adalah salah satu puisi karya dari Bapak Profesor Dr. Siswadi yang mengandung pesan dan makna tentang kehidupan. Bahwa sebagai makhluk sosial, kita hidup bersama dengan orang lain di dunia ini. Pertemuan dengan orang lain itu bisa menjadi sebuah kebersamaan, sekaligus juga sebagai sebuah pertentangan. Sebagai sebuah kebersamaan, ketika kita saling tolong-menolong, gotong royong, bersama-sama melakukan kegiatan demi tercapainya satu tujuan. Sebagai sebuah pertentangan, ketika terjadi beda pendapat, beda penafsiran atau sudut pandang, sehingga terjadi beda pemahaman yang akhirnya bisa menimbulkan konflik. Mengapa pertentangan ini bisa terjadi? Hal ini karena manusia terlibat dengan kepentingan-kepentingan. Ada kepentingan individu, kepentingan keluarga, kepentingan komunitas atau lingkungan, dan kepentingan sosial masyarakat atau bangsa. Tentu, kepentingan-kepentingan ini tidak selalu sama atau sejalan, bahkan bisa berbeda-beda. Maka dikatakan manusia itu berkotak-kotak, berkumpul dengan yang lain yang memiliki kepentingan yang sama. Ketika kepentingan yang berbeda kemudian bertemu, ini berpotensi menimbulkan konflik. Timbulnya konflik dan pertentangan itu disebabkan oleh perebutan kepentingan tadi, atau kepentingan yang sama saling diperebutkan. Semua merasa dirinya atau komunitasnya yang benar. Memang semuanya memiliki tujuan yang baik menurut sudut pandangnya masing-masing, menurut penafsirannya masing-masing. Semuanya ingin penyelesaian yang bulat seutuh dunia. Namun kembali lagi, kalau manusia itu berkotak-kotak. Nah, agar kepentingan-kepentingan ini semuanya terjaga, maka ada aturan-aturan yang membatasi kewenangan manusia, tentunya demi kepentingan bersama. Aturan-aturan ini kemudian kita kenal sebagai moral. Ada moral adat, agama, ideologi, organisasi, dan lain sebagainya. Ketika terjadi beda pandangan terhadap aturan atau moral yang ada, disinilah perlunya kita memahami etika, sehingga kebebasan manusia tidak akan kehilangan orientasi. Poin-poin dalam etika meliputi: 1. Manfaat. Sejauh mana sesuatu itu bermanfaat. Yang kedua, hak dan kewajiban. Ada unsur memberi dan menerimanya. Kemudian yang ketiga, ada nilai tanggung jawab. Apakah sesuatu itu dapat dipercaya atau tidak. Dan yang keempat,
apakah menyiksa diri atau tidak. Nah, pembahasan tentang etika ini dapat disaksikan pada episode Kata Kait yang berjudul Sumber Pemikiran sebagai Pijakan Awal. Nah, demi kepentingan bersama, kita juga perlu menyadari batas kewenangan kita, bahwa kebebasan saya dan orang lain perlu dijaga. Semuanya memiliki eksistensi atau ingin mengada di dunia ini. Selanjutnya, kebebasan manusia akan bisa dirasakan dengan upaya yang bertingkat-tingkat, yaitu yang pertama dengan sambung cipta, sambung rasa, dan sambung karsa. Jadi segala sesuatu itu bisa diawali dengan rasa persaudaraan, keluargaan, dibicarakan secara baik-baik. Kemudian yang kedua, bila yang pertama tidak dicapai, maka dilakukan dengan mufakat, musyawarah bersama. Selanjutnya yang ketiga, bisa dilakukan dengan aturan main atau aturan yang berlaku. Nah, bila ketiganya juga sulit, maka yang keempat dilakukan dengan jalan kekuasaan atau istilahnya yang kuat yang menang. Jadi, pada puisi Si Kotak dan Si Bulat di atas tadi menggambarkan kehidupan dunia yang berkotak-kotak. Dia merupakan komunitas yang ingin memperjuangkan kepentingannya. Nah, diri kita tertuntut untuk melahirkan komunitas baru yang bebas dari pengotakan, namun tetap berpegang teguh pada kebebasan, moral, etika, serta bertanggung jawab. Dunia ini bisa dipikirkan dengan logis dan pasti, bukan dengan dogma-dogma yang menjadikan diri kita terkurung dalam kebodohan. Saya Gusdan untuk Kata Kait. Salam Kaiters.